Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku semua kelas 7A, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersalawat kepada Rasul kita tercinta alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, pegang jaya. Oke, di antara kalian tolong pimpin berdoa dahulu. Ya, pimpin. Berdoa mulai. Ya, baik. Anak-anakku semua, saya cek yang nggak berangkat. Arista, terus siapa? Tingka, Alfiana. Ya, oke. Karena apa mereka nggak berangkat? Sakit. Oke, baik. Anak-anakku semua, hari ini kita ice breaking dahulu. Ram sam sam. Ya. Bentar. Tuh ada suaranya ya. Yuk semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Yuk kita ikuti gerakan yang ada di layar ya. Oke.
Baik, terima kasih anak-anakku semua. Ya, sudah speaking, kita lihat berikutnya. Ya, tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan metode garis bilangan dan analogi utang bayar. Yang kedua, memecahkan masalah konseptual sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, kalian mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Nah, nanti Pak jelaskan apa itu komputasional. Baik, lanjut. Manfaatnya, kalian akan tahu berapakah perubahan suhu. Kedua, kalian akan tahu dan bisa menghitung untung rugi, utang piutang, dan kalian bisa menghitung skor naik turun dalam permainan dan olahraga. Ya, materi persyaratnya, siapa yang masih ingat apa bilangan bulat? Apa itu bilangan bulat? Bilangan apa itu bilangan bulat? Ya, silakan dijawab. Siapa yang jawab? Tunjuk jari. Ya. Ya, siapa? Ya, angkat jari. Ya. Apa bilangan bulat? Ya, bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan positif. Nah, tahukah kalian di mana posisi bilangan bulat positif pada garis bilangan? Pada garis bilangan, kemarin sudah Pak Hafiz jelaskan garis bilangan ya. Di sini 0. Yang positif berada di posisi mana? Kanan atau kiri? Kanan. Berarti posisi bilangan positif pada garis bilangan berada di garis yang kanan. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaan pemantiknya, siang hari suhu di puncak Ungaran 6 Celcius derajat. Menjelang tengah malam suhunya turun 8 derajat Celcius. Berapakah suhu di puncak gunung pada tengah malam? Ya? Siapa? Jawabannya? Ayo. Suhu di puncak Gunung Ungaran 6 derajat Celcius. Menjelang tengah malam suhunya turun 8 derajat Celcius. Jadi suhu di puncak gunung pada tengah malam adalah ya, berapa? Min 2 Celcius. Kamu siapa? Ya, tepuk tangan. Oke. Nomor 2. Seorang penyelam berada 5 meter di bawah permukaan laut. Ia melihat terumbu karang yang indah di bawahnya. Lalu ia turun lagi sedalam 3 meter. Di posisi berapakah penyelam itu sekarang? Ya, 8 meter dari mana?
Dari ya, baik, 8 meter, 5 meter, menyelam lagi 3 meter ditambahkan menjadi 8 meter. Baik, paham ya? Paham. Baik, lanjutkan. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Pengertiannya itu. Kan di sini keterangannya pengertian berpikir komputasional. Apa pengertiannya? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Nah, berpikir komputasional ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada 4. Saya ulang: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, kemarin sudah saya singgung sedikit. Nah, kita lihat video ini dulu. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat itu. Udaranya sekarang gak ada malam dari waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, kalau bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, bisa gimana tuh Piko? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang positif. Berarti kalau pecahan aku desimal itu bukan bilangan bulat ya. Bukan, Bos. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Ya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Saya kurang satu sama dengan satu itu. Itu gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bos? Wow, udah agak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama 5. Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, Negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 9. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Kalau itu penjelasan. Kalau penjelasan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurangi 7 sama dengan seperti tadi. Kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka yang ada di kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung
gini. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Ya, baik. Ya, sudah kita saksikan ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebelum Pak Afif masuk ke game, kita lihat kemarin sudah kita singgung sedikit, ini garis bilangan. Ada 2 cara menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini garis bilangan, misalkan contoh nomor 1. Misalkan penjumlahan dahulu. Min 3 tambah 5. Sebelum masuk ke garis bilangan, tahukah jawabannya? Tahu jawabannya? Berapa? 2. Kita ke garis bilangan, min 3. Berarti larinya ke kiri. 1, 2, 3. Ya. Plus 5. Plus larinya berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 2. Mudah bukan? Mudah. Berikutnya, kalau kita pengurangan, misalkan Pak Afif punya negatif 2 kurangi 3. Berapa jawabnya? Berapa jawabnya? Min atau plus? Kita gunakan dengan pola bilangan, garis bilangan. Negatif 2. Berarti kita ke kiri. 1, 2. Lalu negatif lagi, negatif 3. Ke kiri lagi. 1, 2, 3. Maka jawabannya min 5. Nah, mudah bukan? Mudah. Ini kalau kita nih angkanya kecil. Coba kalau angkanya besar. Kamu harus gambar garis bilangan sejauh mungkin kalau angkanya besar. Maka lebih mudah kita pakai metode hutang dan bayar. Metode hutang bayar. Contoh misalkan si Alif hutang ke Sisda. Misalkan ya, Alif hutang ke Sisda 10.000. Nah, Alif bayar ke Sisda 7.000. Masih hutang enggak? Hutang berapa sisanya? Berarti negatif 3.000. Ada lagi, Alif misalkan hutang ke Sherin. Banyak hutang nih. Alif ke Sherin hutang 5.000. Nah, hutang ditandai min. Kalau bayar ditandai plus. Ya. Alif hutang ke Sherin 5.000. Esokan harinya Alif bayar ke Sherin 7.000. Maka masih hutang atau enggak? Masih hutang atau enggak? Susuk berapa? Maka plus 2.000. Contoh lain misalkan di sini. Contoh. Min 9. Angkanya kan besar. Kamu gambar pakai garis bilangan terlalu panjang. Min 9 plus 11. Ini bisa kalian baca hutang 9 bayarnya 11. Hutang 9 bayarnya 11. Maka susuknya 2. Plus atau min? Plus. Nah, gampang. Contoh yang lain. Kalau negatif dibaca hutang, kalau positif atau plus dibaca bayar. Contoh yang lain. Misalkan 10 ditambah 4. Hutang 10 bayarnya 4. Masih hutang atau enggak?
Masih. Maka jawabannya min 6. Udah? Bisa ya, paham ya? Oke, sekali lagi. Nomor 3. Pak Afif punya min 15, min 5. Kalau kita baca dengan metode hutang-hutangan, maka hutang 15, hutang lagi 5. Hutang 15, min 15, hutang 15, hutang lagi 5. Maka hutangnya nambah menjadi 20 minus. Gampang ya? Gampang. Nah, sekarang kita masuk ke games. Game Pak Hafiz ciptakan dari Canva. Kita akan menjawab game ini serentak ya. Oke. Sebentar, tak bukakan. Ya. Dilihat. Nah, kita jawab bersama. Yang pertama ini, berapa jawabnya? Min 12. Kita cocokkan ya, jawab ya, benar atau salah? Kita cocokkan. Telung. Benar. Berikutnya, ini. Berapa ini? Kalau ada tanda yang berdekatan, nomor 4 misalkan, min 1, min 2. Ada tanda min berdekatan, maka menjadi plus. Maka nulisnya min 1 tambah 2. Berapa ini? Berapa ini? Ah? Ini 1. Maka yang ini jawabannya berapa? Min 6, min 4. Artinya min 6 tambah 4. Berarti berapa? Berapa? Minus 2. Kita koreksi betul atau salah? Betul. Ada bintang-bintangnya. Ini berapa? Baca utang-utangan. Utang 7, utang lagi 1, minus 8. Kita lihat. Betul. Berikutnya. Berapa ini? Minus 2, kita koreksi. Apa betul? Betul. Berikutnya, ini berapa? 11. Min atau plus? Min atau plus? Plus. Kita lihat. Betul. Berikutnya, berapa ini? 9. Min 9 atau plus 9? Plus 9. Coba. Betul. Berikutnya, soal nomor 7. Berapa ini? Utangnya 13, bayarnya 8. Minus 5, kita cek. Tling. Betul. Berikutnya. Berapa ini? Utangnya 12, bayarnya ya. Wah, betul. Nomor 9. Berapa ini? Plus 5. Betul. Terakhir. Nah, ini berapa nih?
Utangnya 13, bayarnya 1, masih hutang. Nah, betul semua ya. Skornya 190. Ya, baik, kita lanjut ke yang tadi. Sekarang kita lihat, kita masuk ke kelompok. Ya, sudah kelompok ya? Sudah. Nah, sekarang Pak Afif bagikan kartu angka. Nih, dilepas saja. Nah. Ya, kebelet. Ya, sana. Ini. Itu kelompok sana. Kayaknya. Ya. Tutup lagi ya. Ya, silakan dibuka. Itu ada angka 1 sampai 10, nilainya plus, dan angka belum ada yang dapat double. Tadi Pak Hafiz siapkan 5 kok. Ini kurang 9. Ada yang dapat 2 satu kelompoknya. Ada berapa kelompok? 5 kelompok toh? Ini gabung enggak apa-apa. Ya, pertanyaannya, silakan kalian ke depan, kalian maju menjawab pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, carilah 2 angka, yang satunya positif dan yang satunya negatif. Jika angka itu dijumlahkan, nilainya negatif 5. Silakan ke depan, tunjukkan angkanya berapa. Ayo ke depan. Ke depan. Ketika dijumlah, nilainya min 5. Angkanya negatif dan positif. Yuk ke depan. Balapan ke depan. Tunjukkan ke atas gini, ke depan. Sini, ke depan sini. Husain ke depan. Husain atau ini? Ayo, sini, naik sini. Tunjukkan angka yang negatif berapa? Hasilnya? Oke, tepuk tangan. Oke, siapa? Bintang. Baik, yang nomor 2. Carilah 2 angka, ini balapan, yang keduanya negatif. Dua-duanya negatif. Jika dijumlahkan min 10. Ayo. Ayo. Ya, ke sini. Ya, tunjukkan angka berapa? Minus 8 dan minus 2, betul? Betul, oke. Ada jawaban lain? Masih ada? Ke depan. Ayo, berapa jawabanmu? Minus 7 dan minus 3 dijumlah berapa? Minus 10. Oke. Ada yang lain? Yang lain silakan, kelompok yang lainnya. Oke. Tadi bintang. Ini berapa? Minus 6 dan minus 4 dijumlahkan berapa? Kamu siapa? Naufal. Oke. Ya. Berikutnya yang ketiga. Carilah 3 angka, yang 2 angkanya positif dan satunya negatif. Jika dijumlahkan, ketiganya akan bernilai 9. Yo, cepat-cepatan. Ayo. Berarti ada 3 kartu. Silahkan ke depan. Ketika dijumlahkan, hasilnya 9.
Oke, oke, oke. Ayo. Ayo kelompok yang belum. Kelompok belakang belum. Ah? Oh, sudah. Ini sudah pernah. Sini sudah. Ke belakang ke. Ayo. Ayo ke depan. Oh, boleh. Boleh. Ayo. Yang utama yang kelompok yang belum. Ayo. Ah, sini Cahayu, sini. Nah, kamu tunjukkan angka berapa yang dimaksud? 10 dikurangi 1 berarti? Wah, hebat. Siapa kamu? Iya, oke. Masih ada jawaban yang lain? Silakan. Ayo. Silakan, menyenangkan ini diskusinya. Ayo. Ini kelompoknya Husain belum ya? Kelompoknya Husain. Ayo. Menyenangkan sekali nih. Ayo. Kelompoknya Ais belum? Ayo. Husain, Ais. Ali, ini sudah ya. Maju lagi, silakan. Lintang, bintang atau lintang? Bintang. Ayo, jelaskan ke teman-teman. Angka berapa? Hasilnya? Oke, betul. Yang lain, ayo kelompok yang belum. Kelompok yang belum. Ayo kelompok yang belum. Mana kelompoknya Ais belum? Kelompoknya Husain belum? Ayo ke depan. Ya. Bagus. Silakan jelaskan di depan. Ini mewakili kelompoknya Ais. Ya. Angka berapa yang kamu bawa? Dilihatkan. Ah. 6 tambah 5 berapa? 6 tambah 5 berapa? 11. Terus minus 2. Jadinya 9. Kamu siapa? Aku. Ayo kelompok yang belum. Oh, Husain. Ayo silakan. Ya. Angka berapa yang kamu bawa? Jelaskan. Kurus 10 kurangi 8 jadinya 9. Oke, bagus. Ada yang mau maju lagi? Kelompoknya Sherin. Husain udah, terus itu. Oke. Sini nih. Ya, berapa? Iya, kamu siapa? Oke, Riko. Oke, cukup ya? Ada lagi yang mau maju? Oh, maju sini. Oke, boleh. Ya, berapa? Negatif 10 tambah negatif 2 dikurangi 3. Ya. Berarti berapa? Oke, tepuk tangan. Oke. Baik. Cukup ya? Kita lihat berikutnya. Baik. Nah, jadi berpikir komputasional artinya kalian berpikir logis, cepat dan akurat, ya. Tidak kelamaan, ya. Artinya gitu. Dan ini kartu soal ini, kartu angka bisa membuat kalian berpikir komputasional. Baik, berikutnya. Ada pertanyaan? Paham ya? Ada yang belum paham tadi dijelaskan? Paham ya? Paham, baik. Nah, kesimpulannya anak-anakku semua. Penjumlahan bilangan bulat
bisa diselesaikan dengan garis bilangan atau analogi hutang bayar. Mudah mana? Garis bilangan atau analogi hutang bayar? Hutang bayar. Karena kalau garis bilangan angkanya terbatas. Nggak mungkin kalian membuat garis bilangan sepanjang yang ada di soal, nggak mungkin. Tentunya kalian lebih mudah pakai analogi hutang bayar kalau bilangannya besar. Yang kedua, anak-anakku semua, kesimpulannya pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan bilangannya. Tadi juga kalau ada tanda min berdekatan, tandanya berubah menjadi plus. Oke. Kita refleksi. Kira-kira bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Senang ya pakai kartu angka? Senang. Tadi juga ada permainan pakai Canva. Tadi itu Pak Afi yang membuat pakai Canva. Kapan-kapan Pak Afi ajari kalian. Ya, membuat permainan game dengan Canva. Ya. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah belajar materi ini? Apa? Jadi apa? Jadi mudah. Yang keras. Tuh, biar masuk nih. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah belajar materi ini? Jadi mudah dalam penghitungan bilangan bulat. Oke, menjadi lebih mudah dalam penghitungan bilangan bulat. Baik. Sudah ya, sudah cukup? Ya. Oke. Ini kalian tulis dahulu. Tulis sebagai pekerjaan rumah. Ada 3 soal. Boleh kalian menggunakan garis bilangan ataupun dengan analogi hutang bayar. Sudah? Belum.
Sudah ya? Hanya 3 soal tok? Ya. Baik, anak-anakku semua, 7A kita lanjut. Ya. Terima kasih. Kita pertemuan selanjutnya akan belajar operasi bilangan bulat. Insya Allah pertemuan berikutnya. Ya, silakan dipimpin doa. Doa penutup. Oke, sekian dari Pak Afif. Baik-baik kalian dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.